هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الفرصة وفي هذه المناسبة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Nah, pelajaran kita tentang aina dan madza atau man sudah selesai. Sekarang pelajaran terakhir kita pada hari ini membahas tentang atof ma'tuf. Kemarin-kemarin kita sudah sedikit menjelaskan tentang atof ma'tuf. Nah, sekarang kita akan ulas secara meluas. Dan pelajaran atof ma'tuf adalah pelajaran terakhir yang terdapat dalam buku Al-Ajib jilid yang ketiga. Al-Ajib jilid yang ketiga ini pembahasannya, pelajarannya ditutup dengan bahasan tentang atof, ma'tuf, dan ma'tuf alaih. Nah, sehingga Isad pada hari ini bisa menyelesaikan 3 buku ya. Ini buku Al-Ajib jilid 1 sudah, jilid 2 sudah. Dan hari ini dengan bahasan tentang atof, ma'tuf, maka Al-Ajib jilid 3 selesai. Isad, saya yakin ada di rumah ya buku Al-Ajibnya jilid 1, 2, 3, dan sampai 8 ya. Nah, sampai 6 ditambah 2 Al-Mumtaz 1 dan Al-Mumtaz 2. Nah, sekarang saya akan coba tuliskan kembali melalui screen bahasan tentang atof ma'tuf sebagai bahasan terakhir dalam buku Al-Ajib jilid yang ketiga. Nah, saya akan buat kalimat-kalimat dulu. Sebagai contoh, ini ada kalimat misalnya Al-Qamaru wan najmu fis sama'i. Nah, silakan lihat Al-Qamaru wan najmu fis sama'i. Dari sisi kedudukan dulu, analisa. Al-Qamaru wan najmu apa, fis sama'i apa kedudukan kalimatnya. Al-Qamaru wan najmu mubtada, Ya, terus? fis sama'i khabar. Ya, bagus. Kedudukan kalimatnya adalah Al-Qamaru wan najmu mubtada, fis sama'i adalah khobarnya. Khobarnya terdiri dari apa? Fis sama'i? Huruf jar dan majrur. Huruf jar dan majrur. Mubtadanya di situ ada berapa kata? 3. Ada 3 ya. Apa saja? Eh, Al-Qamaru Al-Qamaru, wa wa, dan najmu. an-najmu. Nah, 3 kata ini adalah mubtada. Mubtadanya terdiri dari al-qamaru, wa, dan an-najmu. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, ini kita akan bahas. Wawu ini adalah harful atfi. Harful atfi, huruf atof. Yang sudah kita ulas sedikit. Nah, kata setelah atof disebut dengan maktufun. Atau disebut maktuf saja ya, maktufun. Dan kata sebelum huruf atof disebut dengan maktufun alaihi. Jadi, kalau kita menemukan huruf atof, pasti berkaitan dengan 2 kata. Satu kata sebelumnya dan satu kata sesudahnya. Setiap huruf atof selalu ada 2 kata yang berkaitan dengannya.
yakni satu kata sebelum huruf atop itu dan satu kata setelah huruf atop tersebut. Nah, kata sebelum huruf atop disebut dengan ma'tufun alaihi dan kata setelah huruf atop disebut dengan ma'tufun. Jadi kalimat al-qamaru wan najmu ini, al-qamaru wan najmu fis sama ini, al-qamaru wan najmu ada mubtada. Tetapi ada rincian, ada ulasan yang detil. Yani karena al-qamar wan najmu terdiri dari tiga kata, maka bisa diuraikan kembali. Apa uraiannya? Uraiannya adalah al-qamaru ma'tuf alaih, wa adalah huruf ataf, an-najmu ma'tufnya. Begitu. Sedangkan fis samai adalah khobar yang terdiri dari jar dan majrur. Begitu saja ya. Nah, sekarang perhatikan, ini kita bahasanya tentang al-atfu ya. Kita tulis dulu judulnya al-atfu wal ma'tufu alaih. Ini judulnya. Nah, perhatikan ya Sad. Tadi kita sudah jelaskan tentang atop, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, perhatikan, ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus selalu sama. Dan yang menjadi acuan adalah ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya domah, rofa, maka ma'tufnya juga domah, rofa. Kalau ma'tuf alaihnya ada alif lam, maka ma'tuf juga ada alif lam. Dan tadi kan al-qamaru mubtada ya. Tadi kan kita nyebutnya mubtadanya terbuat dari tiga kata, tiga unsur, yakni ma'tuf alaih, atop, dan ma'tuf alaih. Ya, maaf. Ma'tuf alaih, atop, dan ma'tuf. Nah, sesungguhnya yang jadi mubtada itu awalnya adalah al-qamaru saja. Sedangkan wawu adalah huruf atop. Lalu apa najmu kedudukannya? Nah, an-najmu adalah ma'tuf kepada al-qamaru. Nah, hanya saja karena al-qamaru ma'tuf alaihnya menjadi mubtada, maka an-najmu juga menjadi mubtada. Sebab ma'tuf itu kedudukannya mengikuti ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya menjadi mubtada, berarti ma'tuf juga mubtada. Kalau ma'tuf alaihnya menjadi mubtada makhor, ma'tuf juga menjadi mubtada makhor. Kalau ma'tuf alaihnya majrur, maka ma'tuf juga majrur. Begitu seterusnya. Jadi ma'tuf itu selalu sama dengan ma'tuf alaihnya. Itu ya. Nah, berikutnya yang kedua. Ini kita ada huruf wawu di sini wawu. Tadi apa huruf wawu itu namanya? Huruf atop ya. Nah, ketahuilah huruf atop itu ada beberapa. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah wawu. Tetapi yang lainnya sudah kita pelajari juga, yakni bal. Setelah bal kan, kata setelah bal harus mengikuti kata sebelum bal. Ingat tidak kemarin? Contoh, lastu toliban bal tajiron. Lastu toliban bal tajiron. Tuh, toliban bal tajiron. Ada bal, sebelumnya toliban, ada sesudahnya tajiron. Tuh tajiron kenapa ron? Mengikuti toliban kata sebelumnya. Kita tulis di sini ya. Toliban bal tajiron. Lastu toliban bal tajiron. Nih, toliban ini kata sebelum bal. Lalu ada bal, lalu ada tajiron. Nah, bal ini juga huruf ataf. Nah, kata sesudah bal huruf ataf apa namanya? Matuf juga. Sama dengan kalau diawali oleh huruf wawu. Sedangkan taliban ada matufun alaih. Tuh. Kemarin-kemarin kita sudah jelaskan. Kenapa tajiron dibaca fathah? Karena ngikuti taliban. Dan taliban adalah matuf alaih. Nah, matuf itu selalu ngikuti matuf alaihnya. Dari segi kedudukan, dari segi i'rab, juga termasuk harokat. Karena taliban, maka tajiron. Kalau misalkan nanti tolibun, nanti tajirun. Kalaupun misalkan nanti ya kita temukan tolibin, ya baca tajirin. Begitu ya. Nah, jadi huruf atop tidak hanya satu, tidak hanya wawu, tapi juga ada beberapa. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini adalah wawu dan kemarin-kemarin adalah bal. Itu yang kedua. Dan selanjutnya juga kemarin juga kita ketika baca Arab gundul ada kata summa. Kemudian artinya itu juga huruf atop gitu ya. Dan sebagaimana huruf atop ya biasanya ya selalu ada matuf alaih dan matuf begitu. Itu ya Sad ya. Hmm. Nah, tetapi
antara ma'tuf dan ma'tuf alaih tidak harus sama dari sisi mufrad musanna jama. Juga dari sisi mudzakkar muannas tidak harus sama. Jadi kalau dari sisi mudzakkar muannas jenis kelamin atau ma'tuf ma'tuf alaih tidak harus sama. Juga dari sisi jumlah mufrad musanna jama tidak harus sama. Paham ya? Oke. Nanti setelah akan kita buat contoh kalimat yang lain. Nah, sekarang dari sini dulu. Ini al-qamaru wan najmu fis samai. Tadi al-qamaru wan najmu apa kedudukannya, Irsyad? Maktub. Bukan. Al-qamaru wan najmu. Oh, mubtada. Mubtada terdiri dari Eh, Maktub alaih, huruf ataf, dan maktub. ya, bagus alhamdulillah. Udah oke dong. Nah, sekarang coba ubah posisi bukan posisi. Ubah struktur kalimat ini. Mubtada disimpan di belakang, khobar disimpan di depan. Seperti yang tadi kita sudah berlatih. Bagaimana? Issamai, Ya, fis samai komarun. komarun. Terus? Oh, berarti wa najmun. Nah, begitu. Tuh, udah paham berarti Irsad. Fis samai. Apa kedudukannya? Eh, Khobar muqaddam, Khabar muqaddam terdiri dari apa dan apa? huruf jar dan majrur. Huruf jar dan majrur. Khabar muqaddam kan? Nah, berarti isim sesudahnya apa namanya? Mubtada muakhar. Mubtada makhar. Mubtada makhar harus bagaimana? Eh, Nakirah, Nakiro. Nah, lalu ada wa dan najmun. Mau huruf apa? huruf ataf, Atop najmun? maktuf, Matuf. Nah, matuf harus ngikuti apa? maktuf Matuf alaihi. alaih. Itulah sebabnya. Kenapa najmun tidak ada alif lam? Tahu alasannya? Karena maktuf alaihinya tidak ada alif lam. Nah, begitu. Jadi fis samai kemaru najmun. Fis samai adalah kabar muqaddam terdiri dari jar majrur. Mubtada makharnya adalah kamaru najmun. Atau semula mubtada makharnya adalah komarun saja. Tetapi diikuti oleh huruf atop, wawu, dan ma'tufnya. Nah, ma'tuf, najmun mengikuti ma'tuf alaihnya adalah komarun. Karena komarunnya mubtada makhor, berarti najmun juga sama-sama mubtada makhor. Karena ma'tuf itu ngikuti ma'tuf alaihnya dari sisi kedudukan, dari sisi harokat gitu. Bahkan juga dari sisi, ya dari sisi irobnya gitu ya. Terus ini paham Ustaz ya? Nah, sudah bisa dimengerti Alhamdulillah. Ini bahasan tentang atop, matuf, dan matuf alaih. Baik, sekarang saya akan buat beberapa kalimat. Silakan Isa paham, pahami ya dan simak. Al-madrasatu bainal masjidi wal maidani. Al-madrasatu bainal masjidi wal maidani. Isa silakan dibalik. Eh, Berarti eh, bainal Ya, bainal masjidi bainal masjidi wal maidani wal maidani. madrasatun. Nah, begitu. Bainal masjidi wal maidani madrasatun madrasatun. Coba kalimat yang awal yang pertama al madrasatu apa kedudukannya? Eh, Mubtada. Mubtada Mubtada. Mana kabarnya? bainal masjidi wal maidani. Nah, begitu. Terdiri dari apa dan apa? Eh, Dhorof, Ya, baina dzaraf. Terus dhorof makan dan eh, mudhof mudhof ilaih. betul, masjid mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan harus kasroh.
Terus masih belum selesai. Eh, huruf ataf Oh, huruf atop. Terus dan mahdhuf mana matufnya? maidani Al-Maidani. Kenapa Maidani kasroh? karena mengikuti mahdhuf alaih Matuf alainya mana? al-masjidi. Al-Masjidi. Tadi Al-Masjidi kedudukannya apa tadi? Eh, mudhof ilaih. Mudofilnya dari kata baina kan? Berarti Al-Maidani juga sama, mudofilnya juga, gitu kan? Oke, Oh, oh iya. begitu. Jadi kedudukan matuf itu sama dengan matuf alaih. Matuf itu sama dengan matuf alaihnya dari sisi i'rab dan segi kedudukan. Dan kalau isim-isim ya harokatnya juga sama biasanya kecuali kalau beda misalkan yang satu jama mudzakkar salim, satu jama taksir misalkan tentu saja nanti ada sedikit perbedaan dari sisi harokat karena menuntut harokatnya beda formula. Tapi irobnya sama-sama. Kalau rofa rofa, kalau nasob nasob, kalau jar jar, majrur majrur. Nah sedangkan yang di bawahnya, baina masjid wal maidani apa kedudukannya? Khabar muqaddam Dan dan mubtada muakhar. dan akhirnya mana? Madrasatun Satu. Huruf kodamnya bainal masjidi wal maidani. mudah, begitu saja. Bainannya dorof sama dengan tadi ya. Masjidi mudhof ilaih wa huruf ataf al-maidani matuf. Matufnya kepada masjidi, al-masjidinya mudhof ilaih berarti al-maidani juga mudhof ilaih. Oleh karena itu maka al-masjidi kasro, al-maidani juga kasro. Paham ya? Ya, inilah teori tentang atof dan matuf alaih dengan beberapa contoh. Sudah selesai. Saya sini dulu barangkali ada pertanyaan silakan Nisad. Tidak ada. Nah, tidak ada. Oke, kalau itu langsung. Sekarang kita langsung belajar baca huruf gundu dari gabungan antara atof, matuf, matuf alaih. Sedikit saja, tidak banyak. Paling 2 halaman ya. Jadi 3 halaman, sekarang 2 halaman saja insya Allah. Almas, aku dibaca lupa. Oke, sambil analisa, mulai memasangkan kacamata analisa atas teks yang saya tuliskan. Sambil saya menulis, karena agak lama. Nulis itu lebih lama daripada berbicara. Sudah, segini dulu. Silakan baca sambil analisa. Bisa. Al-masna'u bainal mazru'ati wal maidani. Bagus. Bainal mazru'ati wal maidani madrasatun. Bagus. Hal al-masna'u janibal madrasati Ya, la huwa laisa janibaha bal bainal mazru'ati wal maidani. ya, Madza bainal mazru'ati wal maidani? bagus. Bainal mazru'ati
wal maidani masnaun. Udah, bagus, selamat. Alhamdulillah. Mumtaz. Isa, terjemahkan dulu. Eh, Pabrik di antara maksudnya apa? Awah, Oh, pabrik di antara sawah dan eh, lapang. pabrik di antara sawah dan lapangan. Ya, Di antara sawah dan lapangan terdapat sekolah. ya, Apakah pabrik di samping sekolah? ya, Tidak, dia tidak di sampingnya, tetapi di, di antara sawah dan lapangan. ya, Ada apa di antara sawah dan lapangan? ya. Di antara sawah dan lapangan terdapat pabrik. Nah, bagus, selamat. Mudah, Alhamdulillah. Kosakata juga semakin banyak ya, Isa. Dia, Alhamdulillah. Mufradatnya tambah. Baik, terakhir. Analisa lagi. Silakan sambil analisa. Ini lebih kompleks sedikit. Kalau dianalisa dengan benar, insya Allah bacanya juga tidak salah, akan benar. Pakai logika ya. Agak panjang ini terakhir sebenarnya. Sudah. Agak panjang. Satu, dua, tiga. Ada 6 baris ya. Silakan Syed dibaca sambil menganalisa. At-tabibu janibal mustashfa Ya. wasaiku fisayarot fisayaroti Bisayyarati. fisayaroti Ya. wal mudiru amamat eh, wal mudiru amamat Apa? daiwan
Diwani, Oh, Dewan Perwakilan Rakyat itu dari kata Diwan. oh. Wal mudiru amamat diwani. Ya, Aina aina at-tabibu was-saiku wal mudiru. bagus. At-tabibu janibal mustashfa Ya, was-saiku fis sayyarati wal mudiru amamat diwani. bagus. Janibal mustashfa tabibun wa fis Ya, sayyarati saikun bagus. wa amamat diwani mudirun. Bagus. Al imamu wal ma'mumu fil masjidi. Ya. Fil masjidi imamun wa ma'mumun. Iya, bagus. Selamat, Alhamdulillah. Baik, tadi saya ini sebenarnya ada jebakan, Isad. Tapi saya sudah lolos melewati jebakan dengan baik. Ini ada kalimat at-tabibu janibal mustashfa. Terus setelah mustashfa ada wawu kan, huruf atuf ya. Nah, berarti sesudahnya kan ini matuf, asaiku ini. Nah, tadi saya bacanya wasaiku bukan wasaiki. Kalau melihat dari kata sebelum wawu al-mustashfa, ini kan mudhof ilaih dari janiba. Jadi janibah mustashfai asalnya i kasroh, tapi i-nya tidak dibaca. Nah, kalau kita tidak cermat, mungkin tadi Isad akan membaca janibah mustashfa wasaiki karena wawunya matuf, maaf, karena wawunya huruf atop tambah saiku matuf kepada mustashfa yang mudhof ilaih. Kalau kitanya tidak cermat, tetapi dari segi mana tidak cocok. As-saik bukan matuf kepada al-mustashfa, tapi matufnya kepada at-tabibu. Gitu. Sehingga domanya ngikutin kepada tabibu. Nah, dari mana kita tahu bahasa iku matufnya bukan kepada tabibu? Dari konteks kalimatnya. Dokter di samping rumah sakit, supir di dalam mobil. Nah, dari segi logika, supir itu setaranya dengan rumah sakit atau setara dengan dokter? Dengan dokter. Nah, sehingga asaiku matufnya bukan kepada al-mustashfa, tapi kepada at-tabibu. Gitu. Jadi dari konteks kita bisa tahu konteks yang logis ya gitu. Nah, yang kedua, ini ada penjelasan apa ada pelajaran bahwa ma'tuf alaih itu tidak selalu merupakan kata sebelum huruf atop, sebelum huruf bau. Boleh jadi antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu tidak saling dekat. Karena matuf alaihnya tidak datang sebelum wawu persis, sebelum huruf atau persis, tetapi agak jauh. Contohnya ini, at-tabibu janibal mustashfa wasaiku. Nah, asaiku ini matuf alaihnya bukan al-mustashfa tapi kepada at-tabibu. Sekalipun jauh, kalau dia konteksnya memungkinkan untuk menjadi matuf alaih, maka at-tabibu bisa menjadi matuf alaih bagi as-saiku. Begitupun wal mudiru, ini ada wawu juga. Sebelum wal mudiru kan ada as-sayarati, fi sayarati kasro. Walaupun kita tidak cermat juga sama, mungkin nanti bacanya wal mudiri. Tapi kalau dari segi konteks, secara logika al mudiru itu setaranya bukan dengan sayaroh, mobil, tetapi dengan supir, dengan dokter. Apa penyambung antara at-tabibu, as-saiku dan al-mudiru? Tiga-tiganya profesi, tiga-tiganya manusia. Sedangkan mustashfa, mobil, kantor itu kan tempat. Begitu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa ma'tuf dan ma'tuf alaih tidak selalu harus dekat. Selagi masih memiliki konteks yang bersambung atau konteks yang saling bersambungan, saling berhubungan, maka meskipun jauh itu bisa terjadi. Contohnya dalam kalimat ini. Insya sudah bagus ya membacanya dengan benar. Alhamdulillah. Itu saja. Silakan terjemahkan. Insya. Dokter di samping rumah sakit Ya, dan supir di dalam mobil ya. dan manajer, Direktur. direktur dan direktur di depan kantor. Ya, Di mana dokter
dan supir dan direktur. Ya, kalau bahasa Indonesia adanya satu kali aja terakhir. Oh, di mana dokter, supir, dan direktur? Ya, Dokter di samping rumah sakit, ya, dan supir di dalam mobil, dan eh, direktur di depan kantor. ya. Tadi adanya satu aja ya di akhir aja dan direktur gitu. Tapi tidak apa-apa, lanjutkan. Di samping rumah sakit, dokter. Ada dokter. Oh, di samping rumah sakit ada dokter. Di dalam mobil ada supir. Ya, Dan di depan kantor ada direktur. iya, Di depan eh, imam dan makmum di dalam masjid. ya. Di dalam masjid terdapat imam dan makmum. Selamat, alhamdulillah, mantap, mumtaz. Sudah, alhamdulillah, beres Nisan. Nah, itulah Ustaz pelajaran kita pada hari ini. Sudah tuntas pelajaran kita tentang i'rab berkenaan dengan kalimat-kalimat yang bervariasi, termasuk juga gabungan dengan jamak taksir, kata negatif, khabar muqaddam, mubtada makhor, mubtada biasa, mubtada saja, atau matuf, matuf alaih dan sebagainya. Alhamdulillah Ustaz sudah menjalaninya dengan baik, dengan sangat baik dan alhamdulillah sudah selesai. Baik. هذا هو درسنا في هذه الفرصة وفي هذا الصباح وفي هذه المناسبة نختتم درسنا بالحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا على منكم أخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا يا Ustaz. Masih satu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.